Salawat serta salam marilah kita curahkan, aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat beliaulah kita semua terhindar dari alam kegelapan, alam jahiliyah, menuju alam yang terang menerang, yakni adanya Islam dan iman. Alhamdulillah, masuklah pada acara pada malam kali ini. Kami sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara, yang mana acara pertama yakni pembukaan di surat Al-Fatihah. Kita mengambil keberkahan daripada surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan berharap keberkahan Fatihah, acara dari awal sampai selesai mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan pembacaan surat Al-Fatihah tadi semua
hajat-hajat, niat-niat dari rumah sampai ke tempat ini semuanya digabungkan oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal. Kami atas nama DKM dan sekaligus sebagai panitia, mudah-mudahan juga kepada Bapak Ibu yang telah mendermakan sebagian rezekinya untuk kegiatan ini, baik ada yang berupa uang, ada yang berupa besek, ada yang berupa air, ada yang berupa tenaga, ada yang berupa pikiran. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mengganti dengan yang lebih banyak berlimpah untuk kita. Amin ya Rabbal alamin. Itu saja dari saya atas nama DKM. Mohon maaf atas segala kekurangan pada kesempatan kali ini. Dan lagi mohon maaf bila kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hormati Ketua DKM dan jajaran, yang saya hormati Ketua Panitia dan jajaran juga, yang saya hormati Ketua RW, Ketua RT, kader PKK, kader Posyandu, Karang Taruna, adik-adik serta Bapak Ibu tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbi, yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat ihsan, serta nikmat sehat pada keluarga, sahabat, dan kita umatnya hingga akhir zaman. Yang mudah-mudahan insya Allah kita mendapat syafaat beliau di akhirat nanti. Amin ya Allah. Amin. Ibu bapak yang saya hormati, pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya karena Pak Lurah yang tidak dapat hadir secara pribadi, namun beliau mengamanatkan kepada saya untuk menghadiri acara ini karena beliau juga ada acara, sehingga kita bisa berkumpul pada malam yang mulia ini. Tak lupa sholawat beserta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya. Yang saya hormati guru kita bersama Al-Habib Syahab bin Saleh Al-Kaf, semoga Allah lipatkan rizkinya, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang saya hormati para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, para ustadz, para aparat pemerintah yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau-beliau semua. Selanjutnya saya ingin berterima kasih kepada para donatur yang telah menyumbangkan entah itu dari segi materi, pemikiran ataupun tenaga. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Selanjutnya saya ingin berterima kasih kepada rekan-rekan panitia, para warga yang telah mensukseskan acara pada malam hari ini. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan yang telah Bapak Ibu perbuat. Amin ya Allah ya Rabbal. Selanjutnya saya selaku ketua panitia mewakili rekan-rekan panitia yang lain ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila pada acara malam hari ini masih banyak kekurangan, entah itu dari segi tempat, hidangan ataupun ucapan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah meridhai pertemuan kita malam hari ini, dan semoga acara sampai nanti malam akan lancar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Kurang lebihnya itu saja. Bila kita wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fadala habibahu
والمحتجات ونصلي ونسلم على نبي المرسل هذه الأمة سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد خاتم النبيين إمام المتقين حبيب رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمة وغاسب الغمة وبعد فقل لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah buat semua yang menjawab salam Habib. Habib doakan biar pada panjang umur, sehat walafiat, biar ada nasib darah tanah suci. Insya Allah maut husnul khotimah. Terutama buat ibu-ibu. Ibu siap menjawab? Kurang kencang. Lebih kencang deh. Nah, ibu-ibu yang menjawab salam Habib, Habib doakan biar panjang umur, sehat walafiat, cager bager, biar pada banyak duit. Wah, tambah kencang amin. Beda sama duit mas. Suamina singida malkuwawa, suami yang soleh, anak-anaknya yang soleh dan solehah. Ibu Habib Syahab bin Soleh Alka apa? Jelemana orangnya jangkung apa pedek? Sana nawis moyokan gitu. Mau Habib jawabannya sedang. Sedang. Yang bilang sedang biar panjang umur. Yang bilang pendeknya tanggung jawab. Alhamdulillah. Habib domisili di mana? Habib domisili di Pasir Muncak, Kampung Situ. Dari jalan raya ke dalamnya 20 kilo. Jauh ya? Di sana masih ada rumah gede, jendelanya banyak. Itu sekolahan SMA. Tapi masih jauh. Masya Allah. Tajib wa takdif. Diisrokan yang dimi'rajkan anak baginda Nabi besar Nabi Muhammad. Habib mau nanya dulu, orang sini yakin apa tidak? Jawabnya serentak, yakin? Kalau tidak yakin, jelas kufur. Kalau tidak yakin, jelas musyrik itu orang. Berarti jawabannya yakin, percaya bahwa Rasulullah diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Rasulullah tidak dilahirkan dan Rasulullah tidak diisrokan sama dimi'rajkan, tidak bakalan ada musola, tidak bakalan ada masjid. Kenapa? Sebab tuntunan sholat itu dari baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini alhamdulillah di masjid paling berkah. Namanya juga Al-Baro. Di sini mah yang sholat di sini masya Allah Pak, masjidnya luar biasa penuh tiap hari. Alhamdulillah. Sampai keluar-luar di dalam nggak ada. Jadi apa yang keluar-luar, alhamdulillah, masya Allah. Jadi kalau kita nggak sholat, semua ya kampung kebun kelapa, sekebun kelapa tidak sholat, Allah nggak bakalan rugi. Betul? Sekebun kelapa tidak ibadah, Allah nggak bakalan rugi. Yang rugi siapa? Kita. Sebab apa? Kita rugi. Sebab bakal banyak pertanyaan. Habib mau nanya,
sholat itu diwajibkan sampai kapan? Sampai subuh. Hebat, yang jawabnya hebat. Berarti pintar itu. Yang berani jawab pintar. Yang dulu ya. Jadi punten Bapak, maaf Ibu, sholat itu diwajibkan sampai kapan? Sampai, ada yang bilang sampai akhir, ada yang bilang sampai subuh. Jawaban yang benar, sholat itu diwajibkan sampai kita masih punya akal. Kita punya punya akal, kita masih punya, berarti sholat itu masih diwajibkan. Kecuali sama orang yang hilang akal, berarti anu gel, no gelo. Berarti lamun aya jelema anu cager, sehat tapi tidak sholat. No. Berarti ke? Nah, satu poin. Dan keduanya apa? Keduanya ini yang mengadakan Isra Mi'raj ini pahalanya luar biasa. Alhamdulillah. Ada yang bikin kue, ada? Ada yang bikin makanan, ada? Alhamdulillah. Soalnya dinaikkan 70 kali lipat. Rojak 70 kali lipat. Saban 100 kali lipat. Ramadan 1000 kali lipat. Ini Masya Allah. Makanya kalau misalkan kita ada duit, sok ngadain Isra wal Mi'raj. Habib, saya punya kontrakan, mau Isra wal Mi'raj, jual. Si kompak itu. Nah. Ayo Pak, biar kompak Pak. Orang hayang Isra wal Mi'raj yang Kanjeng Nabi, buka kontrakan, jual. Nah ya, Isra nih. Udah kali puluhan, Habib saya pengen puluhan, saya punya mobil satu. Jual. Bener dia budak. Kalau nama kalaunya cari singgir. Coba yang sepunya yang ngomong, jangan anak-anak. Buka mobil ini. Habib, kontrakan nggak punya, mobil nggak punya, saya punya motor 3. Bikin disini. Habib, mobil nggak punya, motor nggak punya, saya punya suami. Itu kan bilang dua aja. Masya, intinya apa? Intinya bakal memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu. Surga tidak gratis, betul? Surga harus capek dulu, harus ibadah dulu. Ini dari langit ke 1 aja, ini malaikat ada yang ruku sampai sekarang belum bangun nih malaikat. Langit pertama, malaikat ada yang begini. Sampai sekarang belum bangun. Tapi kalau Rasulullah datang, Assalamualaikum ya malaikat, baru dia bangun. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Beres, dia ruku lagi. Masya Allah. Udah berapa abad, berapa tahun? Langit kedua, malaikat apa? Sujud. Sujud sampai sekarang. Nggak bangun-bangun. Begitu Rasulullah datang, Assalamualaikum ya malaikat, baru bangun dia dari sujud. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Sujud lagi. Langit ketiga, malaikat ada yang lagi atahiyat. Ngacung itu menata turun-turun. Nabi kawayak diwali ngacung terus. Begitu semua Rasulullah disalamin, ya malaikat langit ketiga, Waalaikumsalam ya Rasulullah. Terus ngacung diri. Itu Masya Allah. Sedangkan apa? Sekarang harus banyak apa? Sekarang ini dari bulan Rajab harus banyak baca sholawat. Sama apa? Istighfar. Ada keterangan, aksiru sholata alayya fa inna sholatakum maghfirah. Dan ada juga apa? Nanti ada bungawan. Tahu bungawan?
Bengawan tahu Bapak? Maaf. Macam danau. Putihnya melebihi dari susu. Manisnya melebihi dari madu. Dinginnya melebihi dari es. Wanginya melebihi dari minyak kasturi. Rasulullah nanya kepada malaikat, "Man hada?" "Liman hada?" Kata malaikat, "Fi hada sallu alaika fi rajab." Fi hada sallu alaika fi rajab. Ini bengawan buat orang yang baca sholawat bulan Rajab. Sholawat yang mana? Mengagungkan baginda Nabi besar Nabi Muhammad. Habib sholawatnya yang mana? Habib sholawat anu mana? Bedakan yang pendek aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Habib yang bagus pada sholawat yang bagaimana? Kalau ibu maaf pakai mukena rapi, punya wudhu, menghadap ke kiblat. Bapak yang bagaimana? Bapak juga sama, rapi, punya wudhu, menghadap ke kiblat. Habib cuma bagus doang, nggak paling bagus, nggak usah punya wudhu. Yang penting baju rapi, tapi menghadap ke kiblat. Habib yang biasa aja, nggak pakai wudhu, ada juga. Ibu sambil nyapu baca sholawat. Habib kalau sholawatnya dilagamin nggak apa-apa, mangga, silahkan. Sekarang kan musim lagam sekarang, ya Bu ya. Musim sekarang ada lagam dangdut kan ada. Ibu-ibu nih daripada sepi, daripada nyanyi daripada lugu, pegang sapu. Mana sapu? Oh, di pombongan nih lah. Pegang sapu nih. Lagunya Goma Irama. Ya Nabi bin Mustafa. Tapi tadi saya mau budak kan. Balik ke balik malam sidana. Tapi tadi ada yang kosong. Wabilana ma'aboya wazi'an karuni. Nah, ini Masya Allah. Insya Allah itu sampah. Nah gunung ini dia. Bukan ke mana-mana. Habib saya tidak mau lagam pop. Saya pengen lagam pop. Kalau lagam dangdut saya tidak mau pengen lagam pop. Yang mana? Ada. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Nah untuk mau makan, nah pasti bisa dah. Masya Habib nggak salah, tidak salah. Mau makan teringat padamu, mau tidur Tuhan apa dari budak? Mau makan teringat padamu, bukan pada suami, bukan pada pacar, bukan pada ibu, bukan pada bapak, tetapi kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad. Mau makan, mau tidur, mau makan ingat sama kanjeng Nabi, sebelum makan baca bismillah. Mau tidur ingat kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baca bismillah 11 balik. Al-Ikhlas 21, Falaq 21, Anas 21. Itu dimasukkan insya Allah kalau meninggal husnul khotimah. Meninggalnya husnul khotimah. Habib yang meninggalnya sahid yang bagaimana? Bilangin Bu. Baik, yang sahid, yang dibikin sahid yang sekarang ini. Ini, kalau meninggal di sahid, soalnya lagi ngedengerin masalah ilmu. Alhamdulillah, ibu-ibu di depan, Masya Allah. Ada yang kakinya udah ke depan, udah tenang aja, biasa aja. Yang penting sakit aja. Ada yang kudunya yang miring, udah nggak apa-apa.
Tong diomekeun gitu kayak hewan itu. Masya dimaksudkan sahih. Terus apalagi yang bagaimana Habib yang sahih? Orang yang azan tiap waktu azan. Habib matinya sahih. Yang azan matinya sahih. Tapi azannya bukan sekali, selama 60 tahun. Tidak diganti-ganti. Berat nggak? Berat. Ada lagi yang ringan. Yang mana? Yang meninggalnya malam Jumat sama malam hari Jumat sama hari Senin. Sekarang malam apa? Wah, penting deui. Besok disiapkan nih. Masya Allah. Habib itu juga sulit, betul bu? Soalnya kita nggak tahu malam apa, kita hari apa. Ada lagi yang ringan apa? Sebelum tidur kita punya wudhu dulu, baru tidur. Udah wudhu kita sayang punya wudhu. Sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat, terus sholat apa lagi? Sholat sakaratul maut. Udah sakaratul maut, sholat tasbih. Udah tasbih, baru tahajud diterusin. Aduh, aing mah SS bener. Masya Allah. Hati-hati. Sebab apa? Kita tuh bakal meninggal. Cuman yang paling gampang masuk ke surga ibu-ibu. Yang paling gampang masuk ke surga awel. Gimana? Yang paling gampang masuk ke surga siapa ibu? Ibu. Yang paling gampang ke surga awewe atau tapi ibu-ibu. Tapi ibu-ibu yang bagaimana? Awewe nukuman. Bedakeun. Baik. Poin pertama buat perempuan. Yang pertama, idza sholat khamsaha. Sholat 5 waktunya aktif. Kecuali lagi sadut men. Head bukan men. Kalau men pakai internet. Itu bakal internet. Masya Allah. Yang kedua apa? Wasomat sahroha. Puasanya aktif. Yang ketiga taat zaujaha. Taat sama suami. Baik banget sama suami. Belum pernah bikin pusing sama suami. Masalah hutang diamin. Jangan dibilangin. Takutnya suami pusing. Betul tidak? Motor, kredit, bayar, kalau ada biarin. Masya. Dan ketiga apa? Istri yang masuk ke surga taat sama suami, maaf, berias, dandan, diniati dalam hati buat suami. Jawab yang jujur ibu pakai lipstik, ibu pakai bedak, ibu pakai parfum, buat siapa? Waduh. Bohong besar. Pertama buat kondangan, betul? Kedua buat pengajian, betul? Ketiga buat ke pasar. Suami dibikin dalam. Nah, ini sulit masuk ke surga. Habib, saya ingin masuk ke surga mulai besok. Udah mau jalan? Besok ini bedak yang di kamar bawa ke ruang tamu. Ambil semua, biarkan. Niatannya salah lagi. Buat suami, orang sini nyebut suami apa? Salaki. Bebek. Ada yang bilang bebek? Nggak apa-apa. Silakan. Bilang bebek. Ada yang bilang pipi. Ada yang bilang pipa. Panjang kering. Masya. Tidak apa-apa kalau istrinya ke suaminya bilang bebek, suaminya ke istrinya soang. Bukan bebek menjadi soang. Masya.
Ibu, maaf. Paling gampang masuk ke surga. Kenapa? Dan niatin buat suami. Dan kalau tidur, usahakan minta izin sama suami. Suka izin gak kalau mau tidur? No way. Betul? Mulai udara jaban, minta izin sama suami. Meskipun ngantuknya kayak gimana, tapi kita harus bilang dulu sama suami. Maunya gimana? Beb, mama ngantuk. Tidur ya tidur. Kalau kata suaminya, please mama. Kakak buruk tadi. Itu masa lo bilang dulu. Ini mas suami belum tidur, bapak harus mau nengkil lah. Banyak yang begitu. Semalaman suami dikasih knalpot, mending ngomong resi. Masya, bilang dulu, Pak, mama mau tidur. Diam dulu ya. Ada tadi. Harus bilang dulu mas suami. Kenapa? Apalagi yang sore hari begini ngomongnya, Pak, mama mau tidur. Mau pakai mama enggak? Pernah ibu bilang begitu? Encan? Aku siap. Papa mau pakai mama enggak? Lamun cek salah kina mau menikahi itu mau lagi. Balik. Meskipun malam kayak apa, harus mandi yang bersih. Sebab apa? Ini suami dirajakan sama Allah. Betul? Dirajakan. Suami itu dirajakan, Pak. Dalam Al-Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Arizalu qawamuna ala nisya. Suami itu bertanggung jawab atas istrinya dari mulai ujung kaki sampai ujung rambut. Kenapa? Lihat. Nama terbawa sama suami. Kalau suaminya RW, istrinya berarti ibu. Kalau suaminya RT, berarti istrinya ibu. Kalau suaminya seklur, berarti istrinya ibu seklur. Kalau suaminya camat, berarti ibu camat. Kalau suaminya ustaz, berarti ibu Kalau suaminya copet, ibu cepot. Ini masya terbawa sama suami. Nah sekarang kan Rajab nih, udah Rajab Saban, baru Ramadan. Tinggal berapa tiga lagi. Ini masya Allah. Habib, kalau minta maaf sama suami harusnya bagaimana? Ini kita waktu acara mau puasa, ini acara munggahan ya? Munggahan. Itu yang paling bagus bukan lebaran, tapi munggahan sebab kita memasuki bulan suci Ramadan. Disebutnya juga bulan suci. Itu. Gimana Habib caranya? Caranya begini, suami kalau dudukkan dulu di kursi. Papa, duduk dulu di kursi. Ini mau puasa. Jangan asa-asa ibu, kau asa-asa. Eta salah duduk ibu. Ulah kali itu ibu bisa kata ibu. Duduk ibu. Suaminya sudah duduk dulu. Udah air canggel atau akan dulu. Jangan sampai begini, ngomong sambil nangis. Itu nggak jelas. Betul. Papa, benar bilang papa nama. Papa, kenapa kata suaminya? Suaminya bingung ini ngomong apa? Gitu kan? Harusnya bagaimana? Harusnya ngomong, terus boleh nangis boleh, cuma dipisah. Nah, dipisah. Caranya gimana? Pak. Nah, begitu. Tidak bakalan masuk ke surga. Kenapa? Karena dosa sama suami. Masya. Mama tahu malam papa mungkin perlu ke mama, cuma mama udah tidur. TV digedein suaranya, pintu
dihancurin. Maafin mama, papa. Kata suaminya, mama, dimaafin sama papa. Tapi maaf buat suami yang kaya iman. Bagian laki laki yang pertama, sebulan sekali istri ditanya sama suami, mama masih sayang sama papa? Pernah bu suaminya kayak gitu? Enggak, tapi ya. Mama masih sayang sama papa. Dan 3 bulan sekali baju istri diberikan yang baru sama suami. Suka itu? Enggak. Seminggu sekali diberi daging. Suka? Waduh, ya. Favorit kabeh. Berarti kudu siling ampun. Maafin ma, papa juga maafin ma. Papa nggak bisa nggak bisa beliin baju yang bagus, nggak bisa ngebahagiain papa. Sebab apa? Yang paling bahaya itu adalah hati. Sekali lagi, yang paling bahaya itu adalah hati. Tadinya iman jadi murtad. Tadinya tidak iman jadi iman karena hati. Contoh, ibu lagi nggak punya duit, yang nagih banyak, sama suami lagi ribut. Kira-kira muka ibu rapi apa memang? Tuh, betul, rusak. Tapi ibu lagi enak hati, duit lagi banyak, ke mall bolak-balik, suaminya juga baik, kira-kira mukanya enak nggak? Menghadapi suami makan, meskipun pakai ikan asin, pakai lalap, pakai sambal yang sederhana, tapi istri senyumannya enak. Kira-kira ini nasi habis nggak? Meskipun ada dendeng, ada sop, ada rendang, tapi istri monyong aja ngomong. Kira-kira enak nggak makannya? Nggak bakal dimakan. Berarti apa? Filternya hati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nurina hebat, tepuk tanganmu buat anak-anak kita ini. Ini calon penerus. Calon benar. Imam Syafi'i umur 7 tahun sudah hafal Quran. Umur 7 tahun sudah hafal Quran. Nah sekarang kita umur 40 tahun. Kira-kira sampai di mana Quran kita? Betul? Imam Syafi'i umur 7 tahun sudah hafal Quran. Ketawa Quran. Umur 10 tahun pesantren ke Mekah. Semua murid saya itu janggutnya segini, pada tua semua. Imam Syafi'i 10 tahun bawa kitab semua nulis. Imam Syafi'i tidak bawa kertas, tidak bawa bolpen karena tidak ada persiapan. Akhirnya nulisnya dari mana Imam Syafi'i? Nulisnya di sini, di dapat tangan, telapak tangan. Tintanya mana? Ludah. Penanya mana? Kunjung. Tapi ditulis sama Imam Syafi'i. Yang dibuka kitab apa? 12 lembar. Masya Allah Imam Syafi'i. Ditulis sama Imam Syafi'i. Di telapak tangan, tintanya ludah, penanya kunjung. Ditulis sama Imam Syafi'i. Kelihatan sama gurunya. Hei Fulan, Anda nulis. Nulis.
Pakai apa? Telapak tangan. Penanya pakai apa? Telur. Tintanya pakai apa? Ludah. Dari Adam Hatta. Kebaca tidak? Insya Allah kebaca. Baca. Begitu dibaca sama Imam Syafi'i, satu pun tidak ada yang salah. Masya Allah. Coba kalau kita nulis di telapak tangan, ya. Ayo, kebaca mah. Wah, daripada kebaca kelakar bau. Benar nggak? Ini Masya Allah. Ini mudah-mudahan ini anak-anak ini jadi penerus Imam Syafi'i. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan diutamakan kalau punya anak, maaf, diutamakan nama Muhammad. Pakai Muhammad Ridwan, Muhammad Ihsan, Muhammad Ja'far. Soalnya apa? Kalau berjamaah kita nanya dulu, harus nanya dulu. Kalau kita di depan nanya dulu, antum kamu siapa? Anak Muhammad Ja'far. Oh di depan di depan. Tuh, suruh di depan. Segitu cuma nama doang. Nanya lagi, kamu siapa? Muhammad Ihsan. Di depan dia. Karena dia itu nggak pakai Muhammad, yang di depan. Akhirnya yang nggak pakai Muhammad dekat kamar mandi gitu tuh. Pangjurungan. Kenapa? Soalnya ini memuliakan asma Muhammad. Khatamin Nabiyyin, Imamil Muttaqin, Habibur Rabbul Alamin. Terakhir, maaf kalau perjalanan Isra wa Mi'raj mungkin udah pada tahu. Cuman ada yang kelihatan sama Rasulullah, yaitu perempuan cantiknya luar biasa. Kata Rasulullah, kulit kelir pening cangkang saus, kuntuna bodasti bungtariku, bibir belum jawel hayang, panon coklat kopi, gelis kita awewe. Cuman hanya kal, sayang, kenapa? Badannya tipis kayak triplek. Tipis kayak triplek. Ini Rasulullah kaget Pak. Kaget Rasulullah. Ya malaikat, itu perempuan cantik. Iya ya Rasulullah. Tapi kenapa badannya tipis kayak papan? Dosa dari Allah? Bukan. Dosa dari ibunya? Bukan. Dosa dari bapaknya? Bukan. Gak pernah baca Al-Quran? Baca Al-Qurannya tamat tiap minggu. Puasa gak pernah puasa? Puasanya Senin Kamis cacat terus. Tiap Ramadan bagus puasanya. Dosa sama saudaranya? Bukan. Dosa sama tetangganya? Bukan. Kata Rasulullah, dosanya apa? Cuman satu dosanya. Apa itu dosanya? Tiap suaminya makan belum pernah ngadepin suaminya makan mending makan. Ipis habis. Mulai besok berarti kalau suaminya makan diharap duduk depan suami, Masya, supaya badannya tidak tipis. Ada lagi yang dia kata Rasulullah. Kenapa? Orang guntingin lidah sendiri. Ceprit, nyambung lagi. Ceprit, nyambung lagi. Nangis itu darah keluar. Ini kenapa kata Rasulullah? Itu dia digusingin, nempel lagi, digusingin, nempel lagi. Kenapa? Ini orang sering menyebar Punten Ibu, kalau besok ada yang bisik-bisik, kita udah ada jawaban. Insya Allah telinga kita bersih, mata kita bersih, tangan kita bersih. Kalau ibu besok ada yang bisikin, siapa aja yang kena telinga bisikin, langsung dorongin aja. Paling kita keluar. Kenapa ibu? Udah rajakan. Terus sebelah sini yang bisikin, coba monyong ke biuran itu. Kita tetap didorong ke neraka itu ya. Kenapa ibu? Udah raja saya. Yang dipegang sekarang bukan HP tapi tas. Bukan HP tapi tas. Tas. Anta Maulana Subhanallah.
Subhanallah, 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 subhanallah. Walhamdulillah, alhamdulillah. Binikmati Allahu Akbar. Baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi banyak datang ajal malakal maut. Ya fulan, sekarang Anda harus pulang ke rahmatullah. Cabut. Langsung meninggal. Inna lillahi. Di dalam kubur ada api Habib, ada. Iza wuzi'al mautu fi qabri ja'at arba'un nar. 4 macam api yang ada dalam kubur. Api apa Habib? Yang pertama api merah, yang kedua api biru, yang ketiga api kuning, yang keempat api hitam. Ada dalam kubur. Habib nggak percaya, silakan meninggal duluan. Habib bagus atau naik payah major lagi. Betul? Hati-hati. Habib ini 4 api ini bisa padam apa tidak? Padam dengan 4 amal. Yang merah dulu, yang merah dulu. Api merah bisa padam dengan amal betul. Yang kompak ibu amal amal sholat. Amal sholat. Berarti sholat ini benar-benar penting buat mengusir, buat memadamkan api yang merah dalam kubur. Tapi alhamdulillah orang sini mah pada sholat mau. Masya. Soalnya apa? Takut sama api yang merah. Dohor, dur bedung, azan, langsung kacai, musuh. Siap musuh. Kalau tak musuh, ngobrol. Masya Allah, ini hati-hati. Sebab apa? Dalam sholat juga banyak yang ngelamun, betul? Kita masuk ke surga lewat sholat gak mungkin. Lewat puasa apalagi. Kenapa kita masuk ke surga? Karena sapaan baginda Nabi besar Nabi Muhammad. Jadi hati-hati. Ada binatang yang suka membangunin ibu subuh, membangunin yang taklim. Itu siapa itu? Ayam. Ayam dari subuh udah punya pahala. Gimana kata ayam? Lain siapa lagi? Ayam. Jelasan orang. Cek satu. Habis Pak. Banyak ayam. Ayam tidak pakai sorban. Bagiannya. Jelasan orang. Cek saya. Jawaban yang benar adalah ayam Habib. Habib bukan ayam. Masya. Ibu begitu dengar itu, ibu pengen pahala gede. Siap ibu? Begitu dengar itu ibu bangun. Jangan dulu bangunin suami. Takutnya suami kaget. Kenapa kaget? Ibu tidur nggak pakai kerudung. Rambutnya menggulung sini. Kaget suami. BH lepas sebelah. Masya. Rapikan dulu, ke kamar mandi dulu, cuci muka baru bangunin. Ngebanguninnya bukan pakai tangan, tapi suami dicium. Dicium. Habib pahalanya apa? Betul? Pahalanya apa ngebangunin suami sholat subuh dicium? Maaf, sebelah pipi suami membangunin sholat subuh itu pahalanya 7.000 sedekah kuda. 7.000 sedekah kuda. Satu kuda 21 juta kali 70.000. Bayangin, gede tuh. Saat itu kena HP bar-bar itu betul. Eta masya. Itu pipi yang kanan. Habis pipi yang kiri sama segitu. Ada lagi pahala yang 14.000. Ini lebih nikah lagi. Kenapa? Yang dicium bukan pipi tapi bibir. Kenapa? Suaminya lagi melentang. Ini 14.000 lebih naik. Kenapa? Habib kok mahal banget? Sebab bau.
Baunya luar biasa. Habib ngiler, jangan dilihat ngilernya. Anggap saja itu madu. Madu hitam. Masya Allah. Ya udah seserian tadi. Jadi nyiumnya jangan diasah-asah. Begitu ngiler, ini madunya nih. Dalam hati baca bis. Kalau bilang aku biskuit. Baca bismillah. Bismillah. Udah kabayang bau atuh. Bismillah. Ya Rahman. Ya Rahim. Nah, agak sedikit sedikit supaya madunya dapat. Nah, itu 14.000 pahalanya. Siap besok nyium suami? Ini cara licik? Hah? Oh ya, itu ibu nikah lagi. Begitu ibu nikah lagi, subuh cium panggilan. Masya. Dan ada satu lagi yang menghalang dalam sholat, yang menghalang, menggoda dalam sholat itu siapa? Maaf, orang yang tidak bisa dimaafkan dosanya sama Allah, yang tidak bisa disafaatin sama Rasulullah, yaitu orang yang dosa dari ibunya. Dari ibunya. Itu nggak bisa. Meskipun ngaji Quran tiap hari, puasa tiap hari, baca maulid tiap hari, mengadakan Isra Mi'raj, mengajarkan maulid Nabi, tapi dosa dari ibunya itu tidak bisa dikasih syafaat sama baginda Nabi besar Nabi Muhammad. Ini hati-hati. Yang ketiga apa? Orang yang sering minum minuman. Sahibul khamar. Maaf para panitia, anak muda, Habib nitip. Sekali lagi Habib nitip. Sahibul khamar. Topi miring. Diinum. Gambarnya dia topi miring. Darah rendek kami. Mabok. Putus jeung kabogo, bukan istighfar. Maaf. Ini masalah. Habib nitip. Anu mabok, yang mabok nggak mungkin baca sholawat, nggak mungkin baca istighfar, nggak mungkin. Paling kekeluhan nyanyi, ngapain boleh kenal, membebaskan pikiran. Belum pernah yang mabok pegang tasbih, betul? Belum pernah. Paling pegang apa? Gitar. Soalnya dia putus sama perempuannya. Minuman di baskom, arbur, sius, tokmir, dihijikeun kabeh minum. Masya Allah. Karena mabok. Dia pegang gitar, kekeluhan, penting nyekel gitar, jeng. Gimana kata yang mabok? Maaf, bukan Habib ini. Duduk di sini tanpa suara dan aku renung hati channel di kalapan ngajenol. Nah, Habib yang begitu dosa, pertama dosa dari Allah, kedua dosa dari Rasulullah, ketiga dosa dari bapaknya, dosa dari ibunya, dan yang kesian dosa dari guru ngajinya. Yang kesian RT ke bawah, dosanya 70%. Masya, ini hati-hati. Makanya ibu maaf punya anak perempuan, belikan baju yang panjang. Kalau ada anak kita ke warung, bajunya pendek, orangnya kelihatan orang lain, maaf, ibu dosa tiap hari. Makanya beliin yang panjang-panjang. Apaan panjang, Bu? Ya, ini Masya Allah.
Sebab apa? Ini bakal ditanya sama Rasulullah, bakal ditanya sama Allah. Amanah-amanah kita ini semua bakal ditanya. Anak kita, tangan kita, rambut kita, mata kita, hidung kita, semua bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi insya Allah mudah-mudahan berkahnya kita takjil ke Kanjeng Nabi Isra wal Mi'raj, mudah-mudahan malam ini dosa kita digugurkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan amal ibadah kita dinaikkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan orang-orang tua kita yang sudah meninggal duluan, meninggalnya husnul khotimah. Ada dalam nikmatnya Allah Subhanahu. Yang lagi sakit sekarang, mudah-mudahan diangkat sama Allah penyakitnya, disembuhkan sakitnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Tadi ada yang ngomong sama Habib di sini nggak malam-malam ngajinya, cuman sampai 2:30. Sekarang sudah jam 11 ya, masya Allah. Kurang berapa Ibu? Kurang 4 ya Bu ya. Baik, kurang lanjut ke cantik. Masih siap kan nih? Siap benar? Nggak apa-apa. Sampai jam 2 siap. Habib pulang dulu dan di sini lagi. Banyakan baca Bismillah. Ada salah satu perempuan solehah, dia tiap hari baca Bismillahnya mudah-mudahan kebanyakan. Setiap melangkah dia pasti baca Bismillahirrahmanirrahim. Cuman lebay, ini kebanyakan. Sesaat dia dipindah masalahnya bikin kopi. Mama, ada apa Papa? Bikin kopi. Siap Papa. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke dapur, dibuka pintu dapur. Bismillahirrahmanirrahim. Ngambil gelas. Bismillah. Ngambil sendok. Bismillah. Kopi. Bismillah. Gula. Bismillah. Yang lama ngocek ke. Bismillah. Bismillah. Suaminya pesan kopi jam 7, datang jam 9. Ngocek ke nanti lagi. Beres matang dia kembali badan ke suami. Bismillah. Jalan. Bismillah. Dikasih sama suaminya, ini kopinya. Kata suaminya, dia. Udah amat ya. Suaminya baru-baru baca Bismillah, dipegang minum langsung. Kata istrinya, Pak, Bismillah dulu, Pak. Kata suaminya, mesti aku siap tadi goblok. Bismillah udah habis. Beres, suaminya puji ke istrinya, Mama, ini dompet simpen di lemari, hati-hati ada surat penting. Silakan Papa. Bismillah. Masuk ke lemari. Bismillah. Istrinya ke dapur, suaminya diambil itu dompet sama suaminya, dilempar ke sumur. Soalnya dia pengen marahin istrinya. 5 menit kemudian dipanggil istrinya, Mama, sini kan dompet, Papa mau berangkat. Dari dapur. Bismillah. Berkanya baca Bismillah, sampai Allah teriak sama malaikat, ya malaikat, ada hambaku yang selalu menyebut namaku, sekarang lagi dihianat sama suaminya. Ambil dompet dalam sumur. Dalam sumur. Ayo dipakai itu semua. Sumur apa sumur? Ambil dompet dalam sumur. Eta malaikat kesebul karena sumur. Dia rabak sama malaikat. Iya kenyang nama itu. Begitu diangkat karena jumbo. Tuhan Allah, eta malin dompet karena jumbo banyak deh. Pas diangkat dompet, ya Allah iya, terus kita angkat, asupkan ke lemari. Ya Allah basah, berat. Diberat ke malaikat. Karena gak malaikat ya. Lain garing rencit. Ya Allah rencit, rapikan. Makanya opat nekan deh. Bismillah. Dompet masih proses. Beres, diambil itu dompet,
masuk ke dalam lemari malaikat. Bes, masukin dompet. Suaminya di ambang pintu, nabi Alia kali. Suaminya ngomong dalam hati, mau aja. Dapu aing di kasur. Ayo nyarek-nyarekan ka pamajikan macabes. Mau aja. Dapu aing di kasur. Ayo nyarek-nyarekan ka pamajikan macabes. Malaikat keluar tina lemari. Cek malaikat, aja dan geus aja. Tidak malaikat ngandung. Satu langkah ke dalam. Bismillah. Buka pintu lemari. Bismillah. Ngambil dompet. Bismillah. Ini dompetnya. Suaminya bengong sambil melihat ke sumur. Masalah kita menyelesaikan apa? Apa dia turun ke sumur? Tidak ada dompet. Ini apa? Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beliau selalu membacakan kalimat Bismillah. Sekarang ditambah bukan Bismillah aja, sama sholawat, sama Allahumma amin. Allahumma birajabah wa balighna rabbana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana birajabah wa sya'bana wa balighna ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma arham ummata Muhammadin. Allahumma arham ummata Muhammadin. Allahumma arham ummata Muhammadin. Allahumma tawwil umurana min jumlati jamaah fi hadzal masjid, min jumlati jamaah fi hadzal musalla. Allahumma rizqan halalan thayyiban. Allahumma rizqan halalan thayyiban. Syafaah ya Rasulullah. Syafaah ya Rasulullah. Syafaah ya Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirul Fatihah.